Saudara yang diberkati di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaikku dalam kasih Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis di dalam Roma pasal yang ke-11, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua, ditambah ayatnya yang ke-29 sampai ayatnya yang ke-32. Dengan tema bangsa-bangsa bersyukur atas kemurahan Allah. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, terkhusus dimensi waktu yang indah ini. Kerinduan kami dengar-dengar akan firman, maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom, saudara yang diberkati dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Roma pasal yang ke-11, ayatnya yang pertama dan sampai ayatnya yang kedua, ditambah ayat 29 sampai ayat yang ke-32, dengan tema bangsa-bangsa bersyukur atas kemurahan Allah. Begini firman Tuhan. Aku bertanya, adakah Allah menolak umat? Sekali-kali tidak. Sebab aku ini juga seorang Israel keturunan Abraham dari suku Benjamin. Allah tidak menolak umatnya yang telah dipilihnya dari semula. Sebab karunia dan panggilan Allah tidak dapat dicabutnya. Sekali-kali kamu dahulu tidak mengindahkan Allah, tetapi sekarang kamu telah mendapat rahmat karena mereka itu dahulu tidak mengindahkan, supaya mereka ini sekarang tidak mengindahkan, oleh karena rahmat yang telah kamu peroleh. Sebab Allah telah menutup semua orang dalam ketidaktaatan, supaya ia dapat mengasihani semua orang. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, merasa tertolak atau ditolak, pastilah tidak mengenakan. Pastilah membuatmu tidak nyaman dalam kehidupan kita. Apalagi ketika berbicara tentang ada pemikiran bahwa Tuhan menolakmu, bahwa Tuhan tidak menganggapmu. Pastilah hidup ini seperti tidak punya kekuatan menjalani hari-hari hidup kita. Sepertinya hal itu menyerang oleh sebagian orang, atau pemahaman itu hadir di dalam sebagian orang jemaat di Roma ketika itu, terkhusus yang berlatar belakang Yahudi. Sebab apa? Mereka merasa bahwa Allah menolak mereka, bahwa Allah tidak menganggap mereka, karena perkembangan evangelisasi pada saat itu juga menghadirkan jemaat Tuhan yang berlatar belakang non-Yahudi. Lalu karena situasi itu, mereka berpikir sebagian orang, apakah Allah telah menolak mereka? Apakah Allah melupakan bangsa pilihan yang dinyatakan di dalam firman Tuhan, bahwa Israel lah menjadi bangsa pilihan itu? Lalu kenapa bangsa lain, non-Yahudi juga disertakan dalam karya Allah itu? Mungkin ada kecemburuan, mungkin juga ada merasa terasing, atau mungkin juga merasa bahwa Tuhan tidak lagi mengasihi mereka sebagai bangsa pilihan. Perikop kita menjadi kekuatan untuk jemaat di Roma pada saat itu. Paulus merasa terbeban untuk menuliskan surat ini kepada jemaat Roma pada saat itu. Di sini kita melihat ada kepedulian yang luar biasa terhadap umat Israel dan keinginan untuk lebih lagi menjelaskan arti keselamatan yang Yesus ajarkan, yang Yesus hadirkan untuk setiap orang. Dan Paulus merasa terbeban akan adanya kesedihan yang mereka rasakan. Apa itu? Merasa ditolak, merasa tidak dianggap. Tapi untunglah surat ini dilayangkan oleh Paulus, sehingga dengan ketegasan bahwa
kasih Allah, penyelamatan Allah itu untuk semua orang. Dan satu hal yang menggembirakan, yang bisa dicatatkan, meskipun ada penolakan, apa yang mereka rasakan, baik itu dari sudut pribadi mereka atau dari orang lain yang merasa hal itu, kegembiraannya tidak lain adalah bahwa Tuhan tidak pernah menolak mereka. Bahkan firman Tuhan menjelaskan, kalaupun ada orang yang menolak, tapi kasih karunia Allah, anugerahnya, tidak pernah dia cabut dan tidak mungkin dicabut. Maka saudaraku, di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, disinilah Paulus perlu menegaskan untuk mengatasi ketidakpercayaan dan penolakan itu. Dan Paulus mau mengklarifikasi rencana kasih Allah, bahwa benar kasih Allah itu adalah milik setiap orang. Artinya siapapun berhak menjadi alamat dari kasih karunia Allah itu. Dan itu juga menjelaskan kepada orang Israel ketika itu, jemaat Rom pada saat itu, bahwa bukan Allah membiarkan, bukan Allah menolak orang Yahudi lalu mengalihkan kasih itu kepada orang lain. Tidak. Kasih itu tetap juga bagi orang Yahudi, tetap juga bagi orang Israel. Tapi kasih itu semakin diperluas. Dan di sanalah kasih Allah yang sesungguhnya. Dia mengasihi setiap orang siapapun. Di tengah-tengah kehidupan kita, bahkan tawaran anugerah keselamatan itu ada pada setiap orang. Sama seperti tema kita yang mengatakan bangsa-bangsa bersyukur atas kemurahan Allah. Seperti lagu yang luar biasa itu ya. Hanya oleh karena kemurahan Allah. Semua hanya karena kemurahan Allah. Dan itu harusnya memampukan kita untuk selalu bersyukur dalam kehidupan kita. Bahwa keterpilihanmu, bahwa pemilihanmu tidak bersumber dari latar belakang siapa engkau. Tidak bersumber dari keberadaanmu. Satu hal yang pasti adalah engkau ada sebagai alamat dari anugerah keselamatan itu. Dan Tuhan tidak mau seorang pun kita tidak terselamatkan oleh anugerah itu. Tuhan mau untuk setiap kita, siapapun kita, diselamatkan dan mendapatkan karya keselamatan itu di dalam kehidupan kita. Maka saudaraku, di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaikku dalam kasih Tuhan, Paulus menegaskan sekali lagi, Allah tidak pernah menolak umatnya yang telah dipilihnya. Dan Paulus menyatakan bahwa karunia dan panggilan Allah tidak pernah dicabutnya. Dan yang ketiga, bagaimana Paulus menegaskan pentingnya bagi umat Kristen untuk memahami dan menghormati keterpilihan bangsa Yahudi. Benar, bahwa itu adalah alamat kasih karunia Allah sejak awal. Tapi harus diingat juga bahwa orang di luar Yahudi juga berhak untuk keselamatan itu. Yang keempat, kita juga diajarkan untuk menghormati kehendak dan rencana Allah yang lebih besar. Tidak perlu cemburu atau tidak perlu merasa tertolak kalau Tuhan memperluaskan kasih-Nya untuk setiap orang. Bukankah kita bangga ketika semua mulut, semua lidah mengaku bahwa Yesuslah menjadi juru selamat di dalam kehidupan? Dan percayalah, itu semua karena anugerah, bukan karena kuat dan hebat kita. Dan yang kelima, Paulus mau mengajarkan tentang pentingnya kasih dan doa bagi orang Yahudi yang belum mengenal Yesus sebagai juru selamat mereka. Dan itu yang dibutuhkan. Ada sebuah tindakan kasih dan doa untuk orang-orang yang belum mengenal Yesus Tuhan sebagai kekuatan di dalam keselamatan itu. Maka saudara yang diberkati dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, apa yang bisa kita petik di dalam firman Tuhan pada saat ini menjadi refleksi kita. Sahabat terbaikku, satu hal yang pasti, yang pertama adalah firman Tuhan ini mengajarkan tentang kemurahan Allah yang tidak terbatas.
Meskipun bangsa Israel pada masa itu ada yang tidak percaya, tapi Allah tetap memelihara orang-orang tersebut. Bahkan sisa dari yang tidak percaya itu pun Tuhan pelihara, Tuhan kasihi. Lalu yang kedua, pahamilah dan imanilah bahwa setiap kita butuh anugerah. Dan keselamatan itu adalah anugerah Allah. Sebab Tuhan tahu siapapun kita tidak mampu berlaku seperti apa yang Tuhan mau secara utuh. Kita manusia yang lemah, kita manusia berdosa. Tapi satu hal yang pasti, anugerah Tuhan tercurah atas. Yang ketiga yang bisa menjadi refleksi bagi kita, bahwa iman adalah dasar segala sesuatunya. Yang mengingatkan kita untuk memahami dan mengalami rencana Allah dalam kehidupan kita. Yang berikut, ini sebuah teguran. Apa itu yang keempat? Pahami. Tidak ada tempat untuk kesombongan bagi orang percaya, bagi orang yang merasa mendapatkan anugerah itu. Jangan sampai hal itu menerpa orang Yahudi, orang Israel ketika itu. Dan juga bagi setiap kita pada saat ini. Tidak ada tempat orang sombong di sorga nyata itu. Yang kelima, keinginan Allah hanya satu. Apa itu? Engkau terselamatkan, aku diselamatkan, dan semua bangsa mendapatkan keselamatan itu. Dan penuhlah sorga itu seperti apa yang Yesus janjikan di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu memampukan kami untuk selalu bersyukur atas kemurahan-Mu. Sebab semua hanya karena kemurahan Allah semata. Dalam kasih-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Terjadilah Tuhan seperti yang Engkau mau. Amin.